Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Hari ini kita akan membahas tema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Saudara, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa HIV tetap menjadi masalah utama kesehatan masyarakat global. 40,4 juta nyawa hilang akibat transmisi HIV yang masih berlangsung di seluruh dunia. Beberapa negara melaporkan peningkatan tren infeksi baru setelah sebelumnya mengalami penurunan. Harapannya, HIV bisa berakhir di tahun 2030 sesuai target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Sebagai organisasi yang peduli dan jadi garda terdepan dalam perjuangan global melawan HIV/AIDS sejak tahun 1987, AIDS Healthcare Foundation AHF memberikan layanan, advokasi, dan juga solusi inovatif untuk mengatasi pandemi ini. Hal ini menegaskan komitmen AHF untuk meningkatkan kualitas hidup orang terkena HIV/AIDS. Seperti apa pencapaian yang AHF lakukan untuk mengakhiri HIV/AIDS pada tahun 2030 mendatang? Program apa saja yang dikerjakan? Serta apa saja tantangannya? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini di Ruang Publik KBR, dan Anda bisa bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, WhatsApp di nomor 0812 118 8181, atau melalui live chat YouTube Berita KBR, dan juga Anda bisa mention ke Instagram @kbr.id. Perbincangan ini juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dan untuk yang berada di Jakarta, dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau melalui live streaming via website kbr.id. Dan pagi hari ini saya sudah bersama ketiga narasumber yang sudah hadir melalui Zoom. Saya akan menyapa ada Mbak Lucy Apriani, Senior Program Koordinator AHF Indonesia. Selamat pagi Mbak Lucy. Selamat pagi Mbak Deborah. Gimana kabarnya Mbak? Sehat, gimana Mbak? Sehat, kabar baik. Terima kasih Mbak Lucy sudah hadir di Ruang Publik pagi ini. Dan juga ada dari Medan, ada Dr. Reni, Dokter PDP Puskesmas Helvetia Medan, dan juga Mas Bang Eban Toton Takaban, Pembina Yayasan Medan Plus. Selamat pagi Bang Eban dan juga Dr. Reni, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Deborah, sehat. Sehat. Ya, sekali lagi terima kasih untuk waktunya pagi-pagi sudah ditodong ya untuk talk show. Baik, kita kan kemarin mengetahui ya di tanggal 25 Juli kemarin ada kegiatan di Medan. Tapi sebelum kita akan membahas tentang kegiatan di sana, mungkin kita ke Mbak Lucy dulu. AHF ini sebagai lembaga yang fokus pada pencegahan, perawatan, dan advokasi HIV/AIDS sudah ada puluhan tahun dan juga ada di puluhan negara termasuk Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail terkait program-program yang telah AHF lakukan di Indonesia untuk menjangkau lebih banyak orang dengan pengobatan HIV ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Ya, sebelumnya mungkin saya akan menginfokan sedikit gitu ya tentang AHF. Mungkin pendengar di sini juga baru mendengar mengenai apa itu AHF. Jadi sebenarnya AHF itu merupakan salah satu lembaga internasional ya yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan saat ini kami menjalankan program khususnya di program HIV ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Jadi pada dasarnya program-program AHF di Indonesia ini berupaya untuk mengisi
gap-gap yang mungkin masih ada dalam kegiatan-kegiatan lain gitu yang dukungannya belum bisa mendapatkan dari pendanaan atau lembaga atau institusi yang lain. Nah, program kami ini berjalan dengan kemitraan kami bersama layanan-layanan kesehatan ataupun LSM-LSM lokal yang saat ini sudah berada di 7 provinsi dan 13 kabupaten kota. Nah, memang program-programnya ini kami mendukung pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia dalam mencapai target-target yang sudah disepakati khususnya di tahun 2030. Jadi mungkin kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa di tahun 2023 ya dari estimasi kasus HIV itu sudah mencapai 85% penemuan kasusnya itu sudah sangat baik begitu ya. Namun sangat disayangkan dari orang yang sudah melakukan tes dan sudah diketahui statusnya ini hanya masih sekitar 42% yang mengakses pengobatan gitu. Nah, sisanya kemana nih? Ternyata masih ada pasien-pasien yang sudah tahu bahwa mereka mendapatkan HIV, tetapi belum mau mengakses pengobatan, ataupun ada juga yang pasien-pasien ternyata tadinya sudah mendapatkan pengobatan, tetapi berhenti begitu atau stop mengakses pengobatan yang kita sebut dengan LTFU. Nah, dalam tantangan-tantangan itulah akhirnya kita berupaya bagaimana supaya ODIF-ODIF teman-teman kita ini dapat dijangkau kembali dengan dukungan-dukungan baik dari dukungan segi kesehatan ataupun dari segi psikososial supaya teman-teman kita ini mau kembali lagi ke layanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, sebenarnya dukungan-dukungan yang diberikan oleh AHF ini itu berbeda-beda ya di setiap mitra. Jadi tergantung kebutuhan-kebutuhan apa atau gap-gap apa yang ada di masing-masing mitra. Jadi secara garis besar untuk segi kesehatan kita mendukung dari segi dukungan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan biaya-biaya registrasi, kemudian ada juga dukungan pengobatan. Kemudian kita juga memberikan bantuan dalam bentuk dukungan nutrisi, kegiatan-kegiatan pendampingan, misalnya seperti kelompok dukungan sebaya, kegiatan kunjungan rumah atau home visit, kemudian mobile clinic, dan juga peningkatan-peningkatan kapasitas untuk staf-staf di layanan kita. Selain itu, kita juga melakukan edukasi-edukasi kesehatan atau promosi kesehatan di masyarakat dengan berbagai bentuk. Jadi, berbagai macam dukungan gitu yang kita harapkan bisa mendukung pemerintah dan juga program-program atau target-target yang sudah ditetapkan. Demikian Mbak Deborah. Baik, jadi AHF ini tidak hanya memperhatikan dari segi kesehatannya ya, kesehatan fisiknya, tapi juga pendampingan secara mentalnya juga dibina seperti itu ya. Karena biasanya kan orang dengan HIV ini mentalnya justru lemah karena banyak stigma yang terjadi di masyarakat. Dan mungkin bisa kembali lagi ke tema kita 2 juta kehidupan dalam perawatan. Mungkin bisa diceritakan tentang arti di balik perayaan ini. Mbak, silakan. Iya, jadi sebenarnya jadi AHF ini memang sudah mulai menjalankan program dukungan HIV itu sejak tahun 1987, Mbak Deborah. Jadi, nah sudah lebih dari 30 tahun yang lalu bahkan ya. Nah, 20 tahun yang lalu itu sebenarnya AHF masih memulai dukungannya itu hanya di 2 negara di Afrika, Mbak Deborah. Jadi hanya sekitar 100 pasien yang didukung sekitar di tahun 2009 gitu. Nah, saat ini sebenarnya kita ingin mencoba merayakan momentum tercapainya 2 juta klien dalam perawatan, baik itu klien-klien yang berasal dari klinik-klinik yang memang dikelola oleh AF sendiri, ataupun klien-klien yang berada di dalam perawatan mitra-mitra kami, baik itu di mitra-mitra layanan kesehatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi 2 juta klien dalam perawatan itu adalah jumlah total klien yang berada di lebih dari 45 negara. Nah, sebenarnya perayaan 2 juta kehidupan dalam perawatan ini sebagai suatu bentuk apresiasi kami, rasa terima kasih kami untuk kerja keras dan juga dedikasi mitra, kemudian relawan, para petugas kesehatan gitu yang telah bekerja keras berusaha untuk menjangkau, kemudian mendampingi ODIF setiap harinya. Dan juga ini merupakan suatu penghormatan kami begitu bagi pemerintah, stakeholder dan juga
instansi-instansi terkait atas setiap dukungan, kemudian kolaborasi terhadap program-program penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS, dukungan AHF di Indonesia gitu. Jadi perayaan ini juga bisa menjadi momentum gitu ya bagi AHF, bagi kami untuk bisa menyatakan sikap kami, komitmen kami untuk bisa mendorong dan mendukung penuh pemerintah Indonesia untuk mencapai target ending AIDS di tahun 2030. Oke, kita ke Bang Eban dulu nih dari Medan Plus. Kemarin kan kegiatannya berlangsung di Medan tanggal 25. Mungkin bisa juga diceritakan ke pendengar nih bagaimana keterlibatan Medan Plus pada acara 2 juta kehidupan dalam perawatan. Ya, terima kasih buat waktunya. Mohon izin ini Mbak Lucy, Dr. Reni. Kami adalah salah satu mitra dari AHF yang bekerja di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, dan kami mendapatkan kepercayaan sebetulnya untuk merayakan peringatan 2 juta jiwa mendapatkan dukungan perawatan dari AHF untuk kami publish, kami campaign ya, sehingga melalui acara tersebut kita berharap akan banyak orang bisa memahami isu HIV dan juga memberikan dukungan dengan apa yang sudah kami kerjakan saat ini. Tentu saja kehadiran AHF juga memberikan dukungan bagi Medan Plus yang merupakan koordinator ya dari kelompok dukungan dari orang dengan HIV di wilayah Sumatera Utara. Jadi di momen acara tersebut kita mengundang para relawan, penerima manfaat, partner, mitra-mitra dari layanan kesehatan. Dr. Reni juga hadir di situ, beberapa puskesmas, rumah sakit, dan kampus, universitas. Kita menyamakan kembali persepsi, menyatukan langkah bahwa HIV masih menjadi persoalan, kita perlu bergandengan tangan. Dan ya syukur acara boleh terlaksana dengan baik, dan kami melihat melalui acara tersebut ya ada banyak relawan mungkin ya, atau teman-teman dari kampus, dari komunitas yang kembali bersemangat ya. Kayaknya perlu juga acara seperti itu dilakukan ya, untuk momentum untuk menyemangati kembali mereka bisa berinteraksi. Mungkin ada yang lama sudah nggak berjumpa, terus mereka bisa berbagi juga di acara tersebut. Jadi memang acara tersebut menjadi acara yang luar biasa, dan terima kasih buat kepercayaannya untuk AHF bagi Medan Plus, terutama di momen tersebut kami boleh bersama-sama memperingati 2 juta jiwa tersebut. Itu mungkin sementara, Mbak. Baik, kita ke Mbak Lucy lagi, Mbak. Sebelum rangkaian 2 juta kehidupan dalam perawatan ini kan mungkin ada kegiatan-kegiatan sebagai rangkaian menuju kegiatan di Medan kemarin. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Mbak? Ya, jadi pada dasarnya sih di berbagai negara gitu ya melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi seperti pembuatan video-video testimoni gitu. Jadi kita mengumpulkan testimoni-testimoni ataupun mungkin saran-saran dari para mitra, pemerintah ataupun penerima manfaat untuk bisa kita compile, kemudian nanti kita tunjukkan gitu ke publik. Kemudian juga puncaknya memang acara kegiatan di Kota Medan ini, Mbak. Jadi memang kita sengaja untuk melibatkan juga berbagai pihak gitu, baik dari segi pemerintah, komunitas, masyarakat, kemudian staff gitu. Jadi semuanya tuh bisa berbaur tadi seperti yang Bang Eban sampaikan gitu. Jadi semuanya di sini menampilkan ada live music, traditional dance gitu ya, modern dance, stand up comedy gitu. Jadi intinya sih semuanya walaupun di sini memang having fun begitu ya Mbak, tapi kita bisa mendapatkan esensinya bahwa memang ini suatu momentum yang patut dirayakan untuk kedepannya lagi kita bisa berkarya lebih baik lagi begitu di program HIV ini. Baik,
Mbak Lucy, Dr. Eni, dan juga Mas Eban, Bang Eban maksud saya. Kita akan kembali lagi setelah jeda, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia. Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang Publik membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya? Ruang Publik KBR hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di Ruang Publik melalui saluran bebas pulsa 0800 140 3131. Ruang Publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Bantu kami untuk mengenal kamu lebih dekat. Kunjungi website kbr.id dan kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Anda masih menyimak Ruang Publik KBR, persembahan dari AIDS Healthcare Foundation AHF. Dan kita masih berbincang tentang 2 juta kehidupan dalam perawatan. Saudara, Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dan Anda yang berada di Jakarta dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta, atau Anda juga bisa mendengar melalui live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Tinggalkan komentar dan juga pertanyaan Anda di live chat kami atau ingin menelpon di nomor bebas pulsa nomor 0800 245 7893. Masih bersama saya Mbak Lucy selaku senior program koordinator AHF, Dr. Reni dan juga Bang Eban, perwakilan dari PDP Puskesmas Helvetia Medan, dan juga Bang Eban ini sebagai pembina Yayasan Medan Plus. Tadi kita juga sempat membahas berkenalan tentang AHF, itu apa, sudah berapa lama melakukan program-programnya di seluruh dunia dan juga Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa tanggal 25 Juli kemarin sudah dirayakan ya kegiatan 2 juta kehidupan dalam perawatan, bekerja sama juga dengan Medan Plus dan juga melibatkan Puskesmas Helvetia. Mungkin Dr. Reni, tadi kita belum sempat berbincang ya di segmen pertama, bisa diceritakan tentang pengalamannya mengikuti kegiatan 2 juta kehidupan dalam perawatan. Seperti apa kemarin, Dok? Terima kasih Mbak Deborah. Selamat pagi, salam kenal. Saya Dr. Reni dari Puskesmas Helvetia. Saya dokter PDP. Terima kasih, saya merasa tersanjung sekali dilibatkan dalam program AHF. Kemarin juga saya ikut serta di perayaan 2 juta perawatan. Di situ juga saya diminta sebagai narasumber menyampaikan apa yang sudah kami laksanakan di Puskesmas Helvetia. Saya juga merasa bersyukur bisa menjadi mitra dari AHF karena terus terang Mbak Deborah, kami bermitra dengan AHF itu baru tahun ini dan kami juga merasakan dampak yang sangat bermanfaat sekali dengan bermitra dengan AHF karena kami mendapatkan
berbagai support dari AHF, terutama bagi pasien-pasien ODIP kita mendapatkan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan CD4, pemeriksaan darah lengkap maupun pemberian nutrisi bagi pasien-pasien ODIP yang itu semuanya disupport oleh AHF. Dan saya juga berharap bahwa AHF akan terus mensupport kami, terutama di Puskesmas Helvetia. Kalau bisa tidak hanya puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Medan yang Mbak Lucy, kalau bisa seluruh PDP di Sumatera Utara, biar PDP-PDP lainnya juga para ODIP-nya mendapatkan support dari AHF. Dan dengan adanya support dari AHF ini, para ODIP itu kita ketahui kesehatannya karena dengan melakukan pemeriksaan CD4 seperti pemeriksaan darah lengkap, jadi kita tahu perkembangan dari para ODIP itu makan obat, dan juga AHF juga mensupport kita untuk melakukan kunjungan rumah, mensupport kita untuk mendatangi rumah-rumah para ODIP yang putus obat. Jadi itu merupakan suatu kerjasama yang sangat baik bagi kita supaya ODIP-ODIP kita itu mendapat perawatan yang semaksimal mungkin. Mungkin itu aja Mbak Deborah. Iya, baik. Langsung disampaikan ya ke Mbak Lucy apa yang diharapkan dari teman-teman di Medan, khususnya dari PDP Puskesmas Helvetia ya, mewakili Dr. Reni. Baik, Bang Eban mungkin bisa diceritakan juga kepada pendengar KBR, kepada teman KBR tentang bagaimana sih perkembangan dari kasus atau pembinaan HIV/AIDS di wilayah Sumatera Utara. Kita tahu Yayasan Medan Plus ini selaku koordinator kelompok dukungan ODIF se-Sumatera Utara. Betul begitu ya Bang ya? Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih data terbarunya? Kalau perkembangan situasi HIV khususnya Kota Medan sudah sangat banyak hal baik yang terwujud ya, dengan komitmen pemerintah, mendorong juga peran swasta, masyarakat untuk terlibat. Ada di data kami itu ada 13 rumah sakit ya, baik pemerintah maupun swasta yang sudah memberikan layanan tentang HIV, terkait HIV, dan ada 14 puskesmas di Kota Medan, dan beberapa puskesmas sudah bisa dibilang advance ya, dan cukup bersahabat familiar dengan komunitas, sehingga komunitas tidak canggung, tidak ragu untuk mengakses layanan tersebut, seperti layanan yang tempat Dr. Reni bekerja, itu menjadi salah satu rujukan favorit buat komunitas. Ya, jadi memang nggak salah kalau Dr. Reni diundang, dia pasti banyak cerita pengalaman tentang komunitas yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Ya. Jadi memang kasus yang semakin bertambah, ya puji Tuhan bisa diresponi dengan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat, terutama peran swasta. Sampai Juni data kami ada 6.358 orang dengan HIV yang kami dukung, di mana 6.202 diantaranya on ART. Jadi mereka mengakses layanan ART dengan rutin, diharapkan di situ mereka akan ada komunikasi dengan pihak layanan, konsultasi, bagaimana melanjutkan kehidupan dengan HIV, bagaimana bisa bertanggung jawab dengan kesehatannya, dan mereka juga punya kelompok yang bisa berinteraksi, mereka tidak sendiri, mereka akan merasa mendapatkan support system, bukan saja dari antara komunitas mereka sendiri, tapi juga dari layanan-layanan kesehatan yang bersahabat tersebut. Itu sangat berdampak sekali terhadap kualitas hidup dari orang-orang dengan HIV yang ada di Kota Medan. Itu Mbak. Baik, ya nanti untuk cerita-cerita menariknya kita juga mau dengar ya dari Dr. Reni, dan juga mungkin Bang Eban ada pengalaman-pengalaman unik menarik. Tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Lucy dulu. Mungkin Mbak bisa diceritakan ke pendengar kita
mitra AHF di Indonesia tadi kan sempat dikatakan ada 7 provinsi dan 13 kabupaten kota. Mungkin bisa disebutkan juga biar pendengar tahu mereka bisa kemana, semisal mereka adalah orang dengan HIV, jadi mereka lebih mudah mengakses. Silakan. Ya, baik Mbak Deborah, terima kasih. Jadi untuk mitra kami saat ini memang sudah ada 23 mitra. Jadi, maaf, baru masuk lagi jadi 24 mitra. Jadi ada 18 mitra layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik swasta, ataupun puskesmas. Kemudian ada 6 mitra kami dari LSM lokal. Salah satunya adalah Medan Plus di Kota Medan. Nah, untuk provinsi atau lokasinya, jadi kalau untuk di Medan, itu kita ada di Helvetia, kemudian di Rumah Sakit Pirngadi, dan juga di Puskesmas Teladan, Pak Deborah. Kemudian untuk di DKI Jakarta, kita bermitra dengan Rumah Sakit Karolus, Angsa Merah, dan juga Yayasan Kasih Globalindo Klinik. Kemudian di Jawa Timur itu kita ada di 3 wilayah, jadi ada di Malang itu ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian Tulung Agung di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung, lalu di Surabaya kita bermitra dengan Yayasan Mahameru LSM lokalnya. Untuk layanan kesehatannya kami belum ada kemitraan di Surabaya. Kemudian di Jawa Tengah ini di Surakarta dengan Rumah Sakit Muwardi, kemudian memang kami yang paling banyak mitranya adalah di Bali, itu di Denpasar, Badung, Buleleng, dan Tabanan. Kemudian di Kalimantan Timur ada di Samarinda di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Kemudian di Sulawesi Selatan di Makassar kita ada Puskesmas Kasih-Kasih dan juga Jumpandang Baru. Oke, ya kita berharap AHF bisa lebih mengembangkan lagi untuk mendapat mitra-mitra baru ke daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau tapi ada kasus HIV di sana. Ya, baik. Mungkin langsung saja kita ke Dr. Reni dan juga Bang Eban. Dr. Reni dulu nih, pengalaman menarik yang bisa diceritakan ketika mungkin melakukan pengobatan ataupun mendampingi para orang dengan HIV ini. Silakan dokter. Nah, baiklah Mbak Deborah, memang sejak kami berdiri jadi layanan PCT tahun 2012 dan menjadi layanan PDP tahun 2013, ya ODIP yang udah ada di Puskesmas Helvetia yang melakukan pemeriksaan yang HIV positif sebanyak 1.616, tapi yang on ART sampai saat ini 830, itu karena ada sebagian yang meninggal, ada yang merujuk keluar, dan ada juga yang lolos to follow up. Memang banyak suka dukanya ya Mbak Deborah dalam menangani ODIP ini, karena begitu kita mendiagnosa seseorang itu HIV positif, mereka pasti bertanya kepada kita, kok bisa ya dokter, aku HIV positif, dari mana yang aku dapat? Seperti itu. Memang pada umumnya mereka seperti itu. Mereka seakan-akan tidak bisa menerima bahwa status HIV-nya itu positif. Jadi dari situ kita melakukan pendekatan kepada mereka. Saya selalu bilang, kalau kamu mempunyai faktor resiko, kamu berhubungan seks yang berganti-ganti pasangan, kemungkinan kamu bisa tertular HIV. Jadi saya akan bilang bahwa HIV itu bukan akhir dari segalanya. Kamu terdiagnosa HIV bukan itu akhir dari segalanya. Dengan mengkonsumsi ARP secara teratur, kamu bisa hidup secara normal, bisa bekerja, bisa berdaya guna. Dan kamu jangan merasa sendiri, karena di Puskesmas Helvetia juga kita ada pendamping-pendamping sebaya dari Medan Plus, ada sekitar 3 orang di Puskesmas Helvetia yang menjadi pendamping sebaya di tempat kita. Kemudian pasien-pasien ODIP juga yang datang ke Puskesmas Helvetia itu, di sini kita tidak ada stigma dan diskriminasi. Jadi mereka kita anggap seperti pasien-pasien biasa yang berkunjung berobat ke Puskesmas Helvetia. Jadi begitu mereka melakukan pendaftaran, di bagian pendaftaran mereka akan ditanya mau ke bagian mana. Kalau mereka bilang ke bagian PCT, bagian pendaftaran langsung mengarahkan mereka ke bagian PCT. Jadi mereka mungkin di situ mereka akan merasa nyaman untuk melakukan pengobatan di Puskesmas Helvetia. Dan juga saya selalu memberikan nomor telepon saya kepada mereka
setiap kalian ada masalah, telepon saya. Jadi tidak jarang itu Mbak Deborah, sampai tengah malam pun saya juga kadang-kadang menerima telepon mereka. Kadang-kadang jam 12 malam bunyi WA, dokter saya terlambat minum obat 1 menit aja. Padahal mereka cuma 1 menit minum obat, mereka ada WA saya, mereka dengan was-wasnya. Karena kan kita ketahui bahwa ARP itu tidak boleh dikonsumsi telat, harus tepat waktu. Jadi mungkin mereka terlambat mengkonsumsi ARP, mereka takut efeknya, jadi kita beri penjelasan. Saya selalu membalas chat-chat mereka, makanya kalau di Kota Medan itu saya selalu dipanggil mereka mama karena mungkin mereka merasa nyaman, saya itu seperti ibu mereka, jadi mereka bilang saya itu mama mereka. Dan juga ada beberapa pasien itu yang sudah datang dengan keadaan yang sekarat, mungkin udah bilang stadium 4 atau stadium 3 dengan ada IO penyertanya, tapi dengan kita berikan semangat, kita terus memantau kesehatan mereka, mereka merasa ada semangat kembali dan sampai sekarang mereka konsumsi ARP dan sehat. Begitu juga dengan ada beberapa pasien kami yang ingin menikah, mereka tidak berani membilang sama pasangannya. Saya yang membilang sama pasangannya bahwa jika dia mengkonsumsi ARP secara rutin, mungkin nanti kamu dan anaknya juga tidak akan tertular HIV jika viral loadnya sudah tidak terdeteksi. Jadi dari situ mungkin makanya banyak dari pasien-pasien itu yang mengakses ARP di Puskesmas Helvetia, karena juga memang kita di sini semuanya tidak ada stigma kepada pasien-pasien yang ODP itu. Baik. Mungkin itu. Ya, baik dok, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan saudara, saya mengingatkan kembali Anda yang ingin berinteraksi melalui telepon bebas pulsa, silakan menghubungi kami di nomor 0800 245 7893 atau melalui live chat YouTube Berita KBR, silakan meninggalkan pertanyaan ataupun tanggapan Anda. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Sakura, Kimono, Sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Permisi Mas. Iya Mbak. Numpang nanya. Mau nanya apa? Tahu KBR Pagi nggak? Udah pasti tahu dong, karena aku sekeluarga udah lama langganan KBR Pagi. Banyak informasi, mulai dari berita sosial, budaya, politik, hukum, berita nasional maupun daerah, berita terkini sampai berita viral. Semua ada di KBR Pagi. Pokoknya kurang lengkap aja rasanya kalau sehari nggak dengerin KBR Pagi di kbrprime.id. Cari aja KBR Pagi. Loh, kok Mas hafal banget? Jangan-jangan Mas hostnya ya? Hayo ngaku. Kamu Don Brady kan? Kabur. KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Kembali lagi dalam Ruang Publik KBR, persembahan dari AIDS Healthcare Foundation, dan kita masih berbincang soal 2 juta kehidupan dalam perawatan. Ruang Publik ini dapat Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dan untuk Anda di Jakarta, dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui live streaming serta YouTube Berita KBR. Dan masih bersama dengan saya, Mbak Lucy, Senior Program Koordinator AHF, Dr. Reni, Dr. PDP Puskesmas Helvetia Medan, Bang Eban, Pembina Yayasan Medan Plus. Nah, tadi kita sudah mendengar dari sisi Dr. Reni ya tentang cerita-cerita menarik dalam mendampingi ODIF. Kita juga mau dengar nih kisahnya dari Bang Eban, mungkin ada pengalaman unik, menarik yang bisa dibagikan ke pendengar kita. Ya, masih di mute Bang Eban? Sepertinya lagi gangguan sinyal. Baik, sebelum kita mendengar nanti cerita dari Bang Eban, saya akan ke YouTube Berita KBR. Sudah ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan. Bang Eban sudah bergabung kembali? Halo, Bang Eban? Ya, Bang Eban mungkin bisa diceritakan nih pengalaman ataupun cerita menariknya, inspiratif ketika Bang Eban dan juga teman-teman dari Yayasan Medan Plus mendampingi ODIF di Medan khususnya. Silakan. Ya, beberapa teman-teman yang terdiagnosa HIV positif, biasanya mereka tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Jadi reaksinya bisa macam-macam gitu. Ada yang menangis, ada yang terdiam, seperti ya, gangguan lagi sinyalnya. Ya, Bang Eban? Baik, kita sambil membacakan dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk di YouTube Berita KBR. Dari Eva Chan, ingin tanya perkembangan penyintas HIV di Medan seperti apa ya? Dan apakah pemerintah Medan sangat mendukung program pencegahan HIV serta bagaimana kalau mau buat acara juga di daerah lain? Maksudnya mungkin acara yang digelar oleh AHF tentang 2 juta kehidupan dalam perawatan ini kali ya. Mungkin ini bisa ditanggapi juga nanti dari AHF, Mbak Lucy, silakan. Ya, terima kasih Mbak Deborah. Mungkin mau menjawab terkait dengan keterlibatan pemerintah ya, apakah mendukung kegiatan atau program AHF di sana ataupun program HIV di Medan. Jadi kalau dari kami memang kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Medan ya yang sampai saat ini memang sangat mendukung, terutama dari segi regulasi dan birokrasi, karena kami sebagai ormas asing ada tahap-tahap begitu ya, hal-hal yang memang harus kami penuhi untuk bisa melakukan ataupun mengimplementasikan program AHF di Kota Medan. Dan hingga sampai saat ini memang dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial, dari bagian kerjasama luar negeri begitu sangat mendukung implementasi program AHF di Kota Medan. Kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan, mungkin nanti bisa langsung menghubungi AHF bagi organisasi ataupun institusi yang memang mungkin ingin bermitra dengan AHF, silakan boleh mengunjungi website kami di tanyahiv.org ataupun di media-media sosial kami seperti Instagram dan juga Twitter. Nanti bisa langsung berdiskusi dengan tim AHF Indonesia. Demikian Mbak Deborah. Baik, saya mengulang, jika Anda ya organisasi ataupun lembaga yang ingin mengundang AHF sebagai mitra juga ya, seperti itu, atau mungkin bisa mendaftarkan diri menjadi mitra, menawarkan diri, bisa ya Mbak Lucia? Boleh silakan hubungi kontak tim AHF begitu, karena memang kan ada beberapa prosedur ya ataupun regulasi juga, nanti bisa kita diskusikan secara lebih detailnya.
Oke, langsung saja ke websitenya AHF di tanyahiv.org ataupun Instagram dan X ya atau Twitternya. Mungkin bisa disampaikan juga untuk Instagram dan Twitternya atau Ya, kalau X. untuk Instagram di AHF Indonesia, di Twitternya juga AHF Indonesia. Oke, ya dicatat ya pendengar dan juga kita langsung saja ke Bang Eban sudah bergabung kembali dengan kita. Halo Bang Eban. Ya, baik, saya lanjut lagi untuk komentar yang sudah masuk. Ada Irsan Iskandar, untuk saat ini kota besar di seluruh Indonesia memang sudah menyediakan layanan PDP untuk HIV AIDS, tetapi tidak semua daerah. Semoga kedepannya semua daerah mendapat layanan PDP HIV. Ya, ini menjadi harapan kita bersama ya. Jadi tidak hanya di kota-kota besar ataupun kabupaten kota tertentu, tapi bisa menyasar seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan. Dan Bang Eban sudah bergabung. Tadi kita pengen dengar nih Bang, cerita menarik tentang gimana nih teman-teman dari Yayasan Medan Plus punya pengalaman dengan ODIF dalam mendampingi. Ya, yang menarik itu ya, saya sendiri saksi bagaimana teman-teman mulai menerima status HIV dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung, dalam keadaan panik, ya, sampai mereka akhirnya bisa menerima kenyataan, mereka kembali ya hidup normal, mereka mulai berani berinteraksi kembali dengan orang lain, dengan keluarga. Jadi situasi-situasi yang positif seperti itu yang akhirnya jujur saja membuat saya seperti kecanduan ya, seperti ketagihan juga menolong mereka, memberikan dukungan kepada mereka karena saya bisa melihat seperti AHF menghargai satu kehidupan ya, satu jiwa. Mereka menghargai betul bahwa kehidupan ini harus dinikmati, harus dijalani, gitu kan. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman seperti yang Dr. Reni tadi sampaikan bahwa HIV bukan akhir dari segalanya. Gitu. Konkretnya kan gitu kan, mereka mau oke, kalau nggak akhir dari segalanya, berarti aku masih bisa kerja Bang, berarti aku masih bisa menikah Bang, berarti aku masih bisa punya anak Bang. Jadi sesuatu yang sebetulnya banyak sekali mungkin orang awam tidak mengerti bahwa orang HIV itu masih punya hak untuk menjalani hidup sama seperti orang yang tidak kena HIV gitu ya. Jadi kenyataan yang positif ya, fakta-fakta yang positif bahwa sudah ada kemajuan dalam pengobatan, sudah ada perubahan di masyarakat, mereka sudah mulai bisa menerima. Jadi jangan menstigma diri sendiri, jangan sedih, ya, jangan menghukum diri sendiri, jangan mengurung diri sendiri. Ayo bangkit. Gitu. Jadi itu Mbak yang membuat kami di Medan Plus juga tetap berharap bahwa ya apa yang kami kerjakan bisa mendapatkan manfaat buat teman-teman dampingan gitu ya. Baik. Jadi kami melihat banyak hal yang positif yang kami rasakan lah dengan mendukung ODA itu. Kami sendiri juga terinspirasi gitu. Baik. Kami juga terinspirasi. Baik. Kita ke Mbak Lucy. Tentu Mbak Lucy dalam menjalankan programnya AHF di Indonesia ini punya tantangan-tantangan tersendiri nih. Bisa diceritakan kepada kita apa sih yang jadi tantangan dalam menjalankan program serta gimana nih solusi yang sudah dilakukan oleh AHF? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Deborah. Jadi mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa AHF ini merupakan organisasi asing ya. Jadi mungkin prosedur dan regulasinya untuk menjalankan program itu berbeda dengan yayasan ataupun institusi-institusi lokal yang memang dari Indonesia. Gitu. Jadi kami memang memiliki kewajiban-kewajiban untuk dokumen ataupun
hal-hal lain yang harus kami penuhi sebelum kami bisa menjalankan program di suatu wilayah gitu. Jadi kami memang melihat bahwa di berbagai wilayah gitu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang regulasi atau birokrasinya berbeda-beda gitu dari setiap pemerintah satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Ada yang memang di satu wilayah untuk penyelesaian dokumen ataupun perizinan begitu ya mudah gitu, mungkin dalam 1 bulan bisa selesai. Namun ada juga wilayah-wilayah lain yang memang mungkin karena terkendala AHF adalah organisasi baru begitu, jadi banyak hal yang memang menyebabkan di daerah lain itu tahap-tahapnya justru malah lebih panjang gitu, bahkan bisa sampai beberapa bulan yang mengakibatkan memang mungkin terhambatnya implementasi program gitu. Namun solusinya sih memang untuk strateginya kami akan terus banyak berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah gitu untuk lebih memperkenalkan dan mensosialisasi lagi apa itu AHF, visi misi AHF seperti apa. Jadi sih ya puji Tuhan alhamdulillah bahwa sampai saat ini walaupun memang di awalnya ada tantangan-tantangan tersebut, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah-pemerintah mulai terbuka, mulai mengenal, dan pada akhirnya pun menerima dan mengapresiasi dukungan-dukungan AHF di masing-masing wilayah. Kemudian juga yang kedua, mungkin karena AHF sendiri kantornya masih hanya di Jakarta, Mbak Deborah, jadi kan memang mitra-mitra kami di seluruh Indonesia. Jadi untuk berkoordinasi secara langsung atau tatap muka itu masih terkendala. Jadi kami memang hanya terbatas mungkin via Zoom ataupun via telepon begitu. Jadi apalagi kalau ada pergantian staff yang cepat gitu ya di beberapa mitra yang butuh orientasi kembali ataupun koordinasi yang lebih intens. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Kita ke Dr. Reni. Ada pertanyaan dari YouTube Berita KBR, tapi pertanyaannya harap dijawab setelah jeda. Saya bacakan dulu untuk Dr. Reni dari A. Kurniawan. Selama ini pengobatan HIV masih ada stigma dari masyarakat, terutama dikaitkan dengan LGBT. Dan mereka takut periksa HIV. Gimana sebaiknya pemerintah mengatasi masalah ini? Tahan dulu untuk jawabannya Dr. Reni. Kita akan kembali lagi setelah jeda. Tetap bersama kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR.
persembahan dari AIDS Healthcare Foundation dan kita masih membicarakan tema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Saudara, untuk Anda yang belum mendengarkan Ruang Publik KBR dari awal, silakan dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan masih bersama dengan saya, narasumber kita ada Mbak Lucy, Dr. Reni, dan juga Bang Eban. Nah, tadi ada pertanyaan untuk Dr. Reni dari Kurniawan. Ini kan untuk pengobatan HIV masih ada stigma dari masyarakat, terutama dikaitkan dengan LGBT, dan mereka jadi takut untuk periksa HIV. Gimana sebaiknya mengatasi masalah ini, Dok? Silakan. Memang peningkatan kasus HIV itu kita ketahui memang berasal dari teman-teman yang LGBT, terutama yang LSL. Terus terang Mbak Deborah, di Puskesmas Helvetia hampir 90% itu yang mengakses ARP itu dari kelompok LSL. Dan kalau mereka datang ke puskesmas kita, terutama ke Puskesmas Helvetia, di sini tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Mereka bebas untuk memeriksakan diri melalui loket pendaftaran. Di situ tidak ada lagi ditanya-tanya mau periksa apa, mau apa gitu, tidak ada lagi. Yang penting mereka bilang mau memeriksa PCT, bisa langsung ke layanan PCT. Memang stigma di masyarakat, terutama kalau ada yang HIV positif, memang masyarakat itu menganggap bahwa orang yang HIV positif itu pasti orang yang nakal, suka jajan, begitu kan. Itu stigma dari masyarakat, memang tidak bisa kita pungkirin, dan mungkin masyarakat juga merasa dia HIV positif, nanti aku pasti tertular, karena memang mungkin dari masyarakat sendiri tidak mengetahui bagaimana penularan HIV itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa penularan HIV itu kan hanya melalui hubungan seksual bebas yang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom. Jadi pada teman-teman yang LGBT yang merasa berisiko seksnya tinggi, mohon segeralah periksakan diri ke layanan-layanan PDP di Kota Medan. Kita di Kota Medan ada 22 layanan PDP, Mbak Lucy. Ada 14 layanan PDP dan ada 22 rumah sakit yang sudah memberikan layanan PDP. Jadi teman-teman jangan takut memeriksakan diri, karena kerahasiaan data itu akan terjamin, dan kita tidak akan menyebarkan data teman-teman itu ke mana-mana. Jadi teman-teman bisa mengakses pengobatan, bisa melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan di fasilitas manapun dengan data yang terjamin kerahasiaannya. Dan pada masyarakat sendiri mungkin kita perlu bersosialisasi dengan pemerintah bahwa kita juga dari layanan kesehatan sering melakukan penyuluhan-penyuluhan terutama di masyarakat supaya menganggap bahwa penularan HIV itu tidak melalui berjabat tangan atau makan bersama atau dengan bergaul bersama, tapi penularan HIV itu melalui ada berhubungan seksual yang bebas, melalui transfusi darah atau jarum suntik, misal seperti itu. Jadi perlu ada penguatan-penguatan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih penularan HIV itu yang sebenarnya. Itu yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus kepada masyarakat, dan masyarakat tidak menstigma teman-teman yang sudah HIV positif dan tidak mendiskriminasikan. Marilah kita rangkul mereka agar mereka bisa hidup sebagaimana masyarakat yang tidak terkena HIV. Begitu Mbak Deborah. Baik, Dokter Reni, ini kan juga sebagai salah satu mitra dari AHF ya untuk wilayah Medan. Mungkin bisa disampaikan juga nilai-nilai yang didapatkan selama bermitra dengan AHF ini, dan apa harapan yang ingin disampaikan selama kemitraan dengan AHF? Apa harapan-harapan ke depannya untuk AHF? Silakan, Bu. Memang selama bermitra dengan AHF kami sangat merasakan manfaatnya, terutama beberapa audit kita itu bisa kita lakukan pemeriksaan CD4, karena terus terang pemeriksaan CD4 ini kan memakai biaya, dan teman-teman audit ini semuanya bukan banyak dari kalangan yang tidak mampu. Jadi dengan adanya kita bermitra dari AHF, kita bisa melakukan CD4, kita melakukan pengecekan kekebalan tubuh dari teman-teman itu sendiri.
Kemudian kita juga melakukan pengecekan darah rutin bagi teman-teman yang sudah makan obat sudah beberapa tahun. Kita perlu melakukan pengecekan darahnya apakah ada peningkatan dari fungsi hati, fungsi ginjal mereka. Jadi dengan bermitra dari AHF, AHF mendukung itu semuanya juga bagi teman-teman yang lolos to follow up, kita disupport untuk mengunjungi kunjungan rumah, juga ada support bagi pendamping. Dengan begitu mereka akan semangat nih Mbak Lucy mencari teman-teman yang lolos to follow up. Satu lagi harapan kami pada AHF maunya teruslah bermitra dengan Puskesmas Helvetia karena audit di Puskesmas Helvetia ini cukup tinggi, dan kalau bisa kuotanya ditambah di Puskesmas Helvetia karena terus terang hanya sedikit yang bisa kami periksakan karena dengan kuota yang terbatas. Mungkin ini ke depannya AHF akan mempertimbangkan karena ini sangat membantu sekali bagi audit-audit kita. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih dokter. Dan kita ke Bang Eben dulu. Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih selaku pembina Yayasan Medan Plus, karena di sini kan ada Mbak Lucy dari HHF. Mungkin sambil diceritakan juga dampak yang Abang rasakan ketika mengikuti kegiatan 2 Juta Kehidupan dalam Perawatan kemarin, dan serta apa harapannya supaya program-program ini lebih efektif gitu berjalan di Kota Medan. Silakan. Ya, kalau dampak dari pasca terselenggaranya acara tersebut pasti belum terasa ya karena baru saja terlaksana. Tapi memang keberadaan HF selama beberapa tahun di Kota Medan memberikan manfaat kepada teman-teman ODIF karena bantuannya langsung konkret ya untuk kegiatan-kegiatan yang memang bisa terukur dan langsung bisa dirasakan manfaatnya. Jadi kan HF kan memberikan support untuk pertemuan-pertemuan internal antara komunitas orang HIV, kemudian ada juga studi-studi klub ya, belajar yang mengundang narasumber sehingga mereka bisa bertambah ilmunya, pengetahuannya tentang HIV. Jadi keberadaan HF tentu saja memberikan darah segar buat Medan Plus, karena Medan Plus kan memang visinya memang mendukung ODA ya, menghapus stigma. Tapi ada kekhawatiran juga bagi kami kalau AHF memberikan dukungan, tapi yang harusnya yang harusnya memberikan dukungan yang sama juga tidak melakukan hal serupa gitu ya. Jadi kami prihatin gitu, kenapa orang dari Los Angeles sana yang memberikan kepeduliannya gitu. Mereka kan sebetulnya mengumpulkan anggaran, mereka berharap akan bermanfaat uang yang mereka berikan, dan kita bisa berikan laporan, dokumentasi bahwa uang yang mereka berikan itu untuk ini. Nah, sedangkan pemerintah daerah, pemerintah lokal, pemerintah pusat bahkan sedikit sekali memberikan dukungan terkait dengan HIV, khususnya yang konkret seperti yang AHF lakukan. Baik. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama juga melakukan advokasi bersama AHF supaya jangan sampai nanti ketika HF berhenti dan akhirnya dukungan itu tidak ada sama sekali. Pemerintah juga tidak memberikan dukungan, masyarakat Indonesia juga masih belum memberikan dukungan, HF sudah harus berhenti. Nah, itu yang bahaya buat kami. Buat ODA sebenarnya, bukan kami, buat teman-teman ODIF. Betul. Itu saja, Mbak. Iya, baik. Semoga pemerintah juga mendengarkan ya aspirasi-aspirasi dari kita semua bahwa jangan bergantung penuh nih kepada HF, kita juga harus bergerak bersama-sama, betul begitu ya? Baik, kita ke Mbak Lucy, mungkin diceritakan nih karena waktu kita sudah harus closing, bisa diceritakan untuk rencana AHF ke depannya guna mendukung program 2 Juta Kehidupan dalam Perawatan ataupun ada program-program lain yang sudah direncanakan oleh AHF dan juga untuk mendukung program pemerintah Indonesia khususnya untuk mengentaskan HIV/AIDS ini. Silakan. Iya, kami sih berharap bisa terus
berkolaborasi ya dengan mitra-mitra kami saat ini. Dan untuk rencana ke depan kami juga berharap bisa mengembangkan kemitraan dengan lebih banyak lagi layanan kesehatan kemudian di provinsi dan juga kabupaten kota yang berbeda, terutama mungkin dukungan-dukungan di wilayah-wilayah yang memang kasus HIV-nya cukup tinggi gitu. Nah, kami juga berharap sih bisa memberikan dukungan tidak hanya di layanan kesehatan ataupun di LSM lokal, tapi juga kami berencana untuk memberikan dukungan ke sentra-sentra ataupun balai ya yang berada di bawah koordinasi dengan Kementerian Sosial begitu, karena kita tidak bisa pungkiri begitu bahwa memang tantangan-tantangan yang ada di rekan-rekan ODIF kita untuk mengakses pengobatan tidak hanya dari segi kesehatan gitu, tapi dari segi sosial dan psikososial gitu. Dan kami mendapatkan informasi bahwa di sentra-sentra Kemensos juga memberikan pelayanan kepada penerima-penerima manfaat dengan HIV. Kemudian kami juga berharap bahwa memang MOU kami dengan Kementerian Sosial itu periodenya 3 tahun begitu dan akan berakhir di tahun 2026. Kami berharap kami diizinkan untuk terus memperpanjang MOU kami ini untuk menjalankan program di Indonesia. Demikian Mbak Deborah. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya. Ketiga narasumber kita, Mbak Lucy Apriani, Senior Program Koordinator AHF Indonesia, Dr. Reni, terima kasih selaku Dokter PDP Puskesmas Helvetia Medan, dan juga Bang Eban Totonta Kaban, Pembina Yayasan Medan Plus. Dan saudara, terima kasih juga Anda sudah mendengarkan Talkshow Ruang Publik pagi hari ini dengan tema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Bersama saya Deborah Tanya, saya harus undur diri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh AIDS Healthcare Foundation AHF. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi